warahmatullahi wabarakatuh. Materi ini adalah tentang sanitasi kandang. Sebelum atau yang akan diberikan konsentrat, sebelum pemerahan kita melakukan sanitasi. Salah satunya kita membuang kotoran yang ada di kandang. Yang kedua, melakukan pembuangan kotoran ternak di tempat penampungan sementara. Dan selanjutnya adalah pembuangan sisa makanan. Silakan lakukan. Jadi tidak usah menggunakan air. Setelah itu baru menggunakan air, ya, supaya lebih cepat air itu membuang kotoran yang tersisa, fungsinya ya. Jadi kita lakukan sanitasi kotoran dulu, atau dibagi dua, yang sebagian membersihkan tempat pakan, yang 4 melakukan sanitasi ternak, ya, biar pekerjaannya yang belakang beres, yang depan juga beres. Silakan dibagi dua. Perempuan di sini 1 aja. Jadi tempat pakan atau roda untuk sisa pakan dan roda untuk dibagi dua. Silakan lakukan. Ini alat-alat yang akan digunakan untuk sanitasi pembersihan tempat pakan. Mulai dari sekop, keranjang, roda dorong, ataupun seleber. Ini adalah salah satu kegiatan pembersihan tempat pakan. Jadi sanitasi itu bukannya ternaknya saja, tapi tempat pakan pun harus disanitasi, ya. Tuh. Nah, ini alatnya mulai dari seleber ke depan, maju. Nah, ini seleber untuk membersihkan sisa pakannya lebih cepat. Yang kedua adalah sekop. Sekop ini adalah untuk membuang dari tempat pakan atau mengambil pakan yang tidak termakan oleh ternak ke dalam keranjang. Yang selanjutnya adalah sapu lidi, yaitu untuk membersihkan atau membuang sisa-sisa pembersihan bahan pakan yang tercecer di depan pakan. Dan selanjutnya adalah roda dorong. Roda dorong ini adalah untuk membuang sisa pakan yang telah diambil. Ya, itu adalah semua kegiatan untuk membersihkan tempat pakan. Selanjutnya kita melakukan pembersihan tempat pakan. Silakan lakukan bagaimana melakukan sanitasi dari awal, dari pembersihan tempat pakan sampai pembuangan ke belakang. Silakan lakukan. Nah, ini akan melakukan pembersihan tempat pakan. Ini salah satunya adalah kegiatan atau pembelajaran sanitasi ternak tempat pakan. Ya. Semua bahan-bahan yang tersisa kita buang untuk penggantian pemberian konsentrat selanjutnya. Semua disapu di depan tempat pakan. Bagaimana kita supaya bersih melakukan kegiatannya, karena kebersihan itu adalah menjaga salah satu pencegahan untuk menjaga kesehatannya, baik ternak ataupun untuk produksi susunya. Setelah selesai pengumpulan sisa pakan itu dibuang ke tempat pembuangan kotoran dengan menggunakan keranjang dan ditarik dengan roda. Itu adalah sisa-sisa pembelajaran sanitasi selain tempat pakan. Ini adalah membersihkan kotoran ternak, karena ternak itu mempengaruhi kualitas susu. Nah, ini adalah pembersihan atau pembuangan kotoran ternak secara kering tanpa menggunakan air. Karena kalau menggunakan air akan lebih lama. Selain airnya sekarang ada di musim kemarau, airnya susah, kita menggunakan kering dulu. Jadi kalau sudah kering agak bersih, kita baru menggunakan air, karena airnya akan lebih efisien, ya. Dengan air sedikit kita bisa mengerjakan pekerjaan ini lebih efektif, ya. Setelah selesai pembuangan kotoran, kita melakukan sanitasi secara menggunakan air. Jadi menggunakan air ini tidak akan banyak, beda dengan seperti kotoran yang menempel yang banyak. Jadi kita hanya sisa-sisa kotoran yang menempel di dalam karpet, ya. Kita selesai
Kotoran ini boleh dimasukkan ke dalam biogas ataupun dibuang ke tempat penampungan sementara. Nah, ini pemanfaatannya boleh dimasukkan dalam sumur biogas. Ini prosesnya mulai menyiram, yang sebagian menyikat ataupun yang sebagian menarik kotoran. Salah satu adalah pencegahan dari kesehatan. Ini adalah pembersihan secara basah menggunakan air. Nah, kalau udah beres sanitasi ini, melakukannya dengan cara menarik karpet ke depan supaya kelihatannya rapi. Ini sanitasi dilakukan minimal 2 kali dalam sehari. Sebelum pemerahan itu harus bersih karena kotoran akan mempengaruhi pada kualitas itu. Setelah selesai semua pembersihan dengan air, karpetnya ditarik ke depan atau digeserkan. Ya, ini digeserkan atau merapikan karpet. Kalau di pangku itu terlalu berat, bagaimana cara memindahkan karpet, ya, atau mendorong karpet, ya, dengan cara tidak mengeluarkan ternak, tapi menggiringnya ke pinggir. Ya, ini cukup 2 orang saja ataupun 1 orang buat mendorong karpetnya, karena karpetnya lumayan berat. Dorong lagi sapinya ke tempat yang kosong dulu, biar pindah dulu ke yang kosong yang akan dilipat. Dorong dulu kalau kalian menggunakan terlalu berat, ya. Ini adalah teknik memindahkan karpet atau mendorong karpet, ya. Salah satunya dengan cara karpetnya ditarik ke belakang, akhirnya dia karpetnya ditarik ke belakang. Setelah dilipat, didorong bertiga, ya. Setelah itu dilepaskan karpetnya sendiri, dia akan bisa sendiri ternaknya. Itu adalah proses pemindahan karpet. Itulah ya, jadi teknik pemindahan karpet, ya. Ini dapat disimpulkan bahwa sanitasi kandang itu perlu dilakukan karena sanitasi kandang itu adalah salah satu untuk menjaga kesehatan ternaknya itu sendiri. Karena dengan kesehatan kita akan meningkatkan produktivitas ternaknya itu. Demikianlah pembelajaran masa sanitasi kandang. Baik, demikian informasi yang dapat saya berikan. Semoga materi ini dapat memberikan manfaat bagi semua yang menonton. Akhir kata, saya mohon maaf bila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.